Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran cerdas tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 3. Ayo disiapkan buku cerdas tangkas kalian masing-masing. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas muatan PPKN, IPS, dan bahasa Indonesia. Ada 3 muatan. Muatan yang pertama adalah muatan PPKN, KD 3.1 dan 4.1. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, di dalam buku kalian sudah ada penjelasan secara rinci tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, baik sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silahkan kalian bisa memahami sendiri dengan membaca teks tersebut di buku kalian masing-masing. Nah, setelah kalian memahami tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, tugas kalian dalam kegiatan 1 adalah tuliskan sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contoh, sila yang ke-1, contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah antara lain beribadah sesuai agama yang dianutnya, menghormati agama orang lain, bertoleransi terhadap agama orang lain, dan lain sebagainya. Silahkan kalian tuliskan untuk sila kedua, 3, 4, dan ke-5. Selanjutnya kita bahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu selalu mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang betul adalah D. 4. Soal nomor 2. Meneladani sikap pahlawan, tabur bunga di taman makan pahlawan, rela berkorban merupakan pengamalan sila Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Soal nomor 3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing disebut toleransi. 4. Membagikan sembako kepada masyarakat yang sedang diisolasi dalam masa pandemi COVID-19 merupakan pengamalan Pancasila sila kedua. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya kita bahas muatan IPS. KD 3.1 dan 4.1. Kali ini kita akan membahas tentang letak wilayah Indonesia.
Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia berada di kawasan tropis. Hal ini membuat Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun. Di Indonesia hanya terjadi 2 kali pergantian musim dalam setahun, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan pengaruh dari garis bujur, Indonesia memiliki perbedaan waktu yang dibagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian barat. Sekarang letak geografis Indonesia. Letak geografis ditentukan berdasarkan posisi nyata dibandingkan posisi daerah lain. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi Indonesia sangat strategis dan penting dalam kaitannya dengan perekonomian. Batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya adalah sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Nah, setelah kalian mengetahui letak astronomis dan letak geografis Indonesia, tugas kalian dalam kegiatan 2 adalah gambarlah peta Indonesia berdasarkan letak garis bujur dan garis lintang. Selanjutnya kita bahas, ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Garis imajiner yang membentang melingkari bumi secara vertikal adalah garis A. Lintang, B. Bujur, C. Ekuator, D. Khatulistiwa. Jawaban yang betul adalah B. Garis bujur. 2. Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun. Maka Indonesia disebut sebagai daerah tropis. 3. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur merupakan letak Indonesia secara astronomis. 4. Dalam pembagian wilayah waktu, Maluku dan Papua termasuk dalam wilayah Indonesia bagian timur atau WIT. 5. Sebutkan keuntungan letak geografis Indonesia. Secara geografis, letak Indonesia memiliki banyak keuntungan. Antara lain, memiliki letak yang strategis untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memiliki kekayaan laut yang melimpah. Dan yang ketiga, terdiri dari gunung-gunung berapi sehingga tanah di sekitarnya menjadi subur. Nah, selanjutnya muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Nah, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri kalimat utama. Kalimat utama dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas, sehingga tidak dibutuhkan konjungsi atau kata sambung, baik antar kalimat maupun intra kalimat.
Ciri yang kedua, kalimat utama biasanya ada di awal paragraf yang disebut dengan paragraf deduktif, namun terkadang berada di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf induktif. Kalimat utama yang berada di akhir paragraf biasanya didahului dengan kata jadi dan dengan demikian. Ciri yang ketiga, kalimat utama berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan secara rinci. Ciri yang keempat, kalimat utama merupakan pernyataan yang bersifat umum dan bisa dikembangkan. Sekarang ciri-ciri kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Merupakan pendukung gagasan pokok atau pendukung kalimat utama. Yang kedua, kalimatnya tidak otonom. Yang ketiga, mendeskripsikan atau menjelaskan topik. Dan yang keempat, memerlukan penghubung. Nah, selanjutnya untuk kegiatan 3, bacalah teks yang berjudul Musyawarah dan Toleransi. Ada 2 paragraf yang harus kalian baca. Semua ada di buku cerdas tangkas kalian. Setelah kalian baca, tuliskan kalimat utama dan kalimat penjelas tiap paragraf tersebut. Bisa ya? Saya yakin kalian pasti bisa. Kalian adalah anak-anak milenial yang hebat. Selanjutnya kita bahas, ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Kalimat yang dibuat untuk mendukung kalimat utama dalam suatu paragraf disebut A. Ide pokok, B. Pokok pikiran, C. Kalimat utama, D. Kalimat penjelas. Jawaban yang betul adalah D. Kalimat pengembang atau kalimat penjelas. 2. Peserta dimohon menyampaikan ide dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Sinonim kata ide adalah gagasan. 7. Mengembangkan kalimat dalam paragraf tidak boleh menyimpang dari ide pokok. Kata mengembangkan berasal dari kata dasar kembang. 4. Sebuah paragraf memiliki kalimat utama yang berada di awal paragraf. Maka paragrafnya disebut paragraf deduktif. 5. Perhatikan bacaan berikut. Bentuk fisik kucing sama dengan harimau, mulai dari bentuk rahang, gigi, kuku, dan lainnya. Hanya saja ukuran tubuhnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan harimau. Selain itu, kucing juga memiliki corak dan motif bulu yang beragam. Yang beragam jenisnya pun sangat variatif. Dan yang paling unik dari binatang ini adalah kedekatan psikologisnya dengan manusia. Meskipun tergolong hewan predator yang berkuku dan bergigi tajam, kucing sangat jinak dan tidak jarang bersikap hangat pada manusia. Tuliskan kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utamanya adalah bentuk fisik kucing sama dengan harimau. Jadi berada di awal paragraf. Paragrafnya disebut dengan paragraf deduktif. Nah, demikian tadi pembahasan tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.